Sahabat trader, kita sekarang akan masuk ke segmen untuk membicarakan yang berikutnya, yaitu Euro USD. Ya. Oke, kita akan bahas Euro USD. Pak Oti di sini juga akan punya bocoran-bocoran untuk Euro USD. Apa sih bocorannya? Ya. Ayo kita bahas. Ya. Jadi begini, sahabat trader. Kalau misalnya bicara tentang fundament, sebelumnya kita fundament dulu ya tentang Euro. Kalau misalnya bicara tentang fundament, memang dalam sepekan ini Euro itu tuh hanya ada aktivitas penting dari Draghi, tetapi juga ada rilis ekonomi inflasi itu yang dimana inflasi itu mengalami kenaikan sedikit dari 0,4% menjadi 0,5%. Naik ya, tapi sedikit ya. Hanya sedikit. Tetapi lagi-lagi Bank Sentral Uni Eropa itu tuh sebenarnya mengindikasikan maunya itu di level angka 1 sampai dengan 2%. Ya. Masih jauh. Target inflasi ya. Target ya. Nah, itu kan masih jauh tuh. Nah, otomatis dalam sepekan ini lagi-lagi pergerakan pasangan Euro USD itu terbawa sama sentimen positif dolar. Betul. Ya. Akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan sekarang lagi turun ya. Iya. Oke. Sahabat trader, kadang-kadang sahabat trader ada suka yang bertanya ya kan. Kalau memang fundamentalnya bagus, kok pasangan Euro USD-nya turun? Ya. Contohnya ini 0,4% naik ke 0,5%. Kalau lihat di data ekonomi kalender kan dia hijau tuh ya. Biasanya ya. Levelnya bagus nih naik. Kok malah tradingan saya malah turun gitu ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Kenapa? Kita mesti lihat secara garis besar juga. Betul. Yaitu targetnya sebenarnya berapa ECB? Targetnya bukan 0,5%. Targetnya 1 sampai 2%. Tapi itu yang sehat bagi ekonomi Eropa. Betul. Kalau cuma naik 0,4 sampai 0,5%, biarpun positif, ya kan. Cuman tentunya investor-investor lain yang investor di luar negeri juga, tentunya, tapi kan belum sampai target, gitu. Ya kan, kita harus selalu lihat juga secara garis besarnya, gitu. Oke, semoga bisa menjawab sahabat trader yang pernah bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, sekarang secara teknikal, Pak Pauti juga punya bocoran nih untuk Euro USD. Kita lihat sahabat trader. Oke, kita buka dulu sekarang chartnya. Nah, ini adalah chart untuk Euro USD, sahabat trader. Ayo Pak Pati. Oke. Jadi begini, sahabat trader. Memang kalau bicara itu sesi minggu kemarin, itu sebenarnya sudah kita bahas level support psikologis Euro yang tidak boleh tembus itu level 1.0850. Ya, betul. Pada saat minggu kemarin pun juga kita sudah tekankan kalau seandainya itu break 1.0850 bukan sekedar break loh ya, closing. Dan betul ternyata closingnya itu di level walaupun hanya beda 3 poin 1.0847. Itu sudah mengindikasikan sudah break tuh. Nah, dia akan sepekan yang akan datang itu akan mengalami penurunan. Nah, di teknikal yang kita sama-sama melihat sekarang itu memang terjadi penurunan signifikan terus dari hari Senin sampai dengan sekarang. Jadi memang terjadi. Jadi pekan lalu, Jumat kemarin, kita udah bahas, Pak Poti kasih bocoran bahwa Euro USD ini nggak boleh sampai turun di bawah 1.850. Betul. Ternyata setelah itu ya, memang yang terjadi sepekan ke depan itu dia memang tembus dan closing di bawah 1.0850. Ya kan? Dia terus turun. Betul. Nah, ini kita bisa lihat sekarang. Jadi begini, pada saat kita mengasumsikan itu 850 itu sebagai kalau itu sebagai support psikologis yang kuat, itu tuh karena kita mengambilnya itu berdasarkan mingguan. Nah, kalau yang sekarang bocoran untuk hari ini dan minggu ke depan, itu tuh kita ngambil dari harga terendah, bayangin nih, tahun 2015. Harga terendah tahun 2015. Iya. Itu dia itu pada hari ini itu tidak boleh break itu 564. Dari 564 kemudian 519 kemudian level 476. Level itu tuh level psikologis kuat. Nah, ini buat trader Euro USD ini tolong dicatat ya. Ini level-level support yang penting. Jadi Pak Pauti, kalau saya nggak salah nih tadi Pak Pauti, jadi untuk pekan depan ya, mulai dari sekarang sampai pekan depan ya. Jangan sampai tembus dan closing di bawah 1.0564. 1.0564 ya, dicatat ya. Karena jika memang terjadi break di situ dan closing di bawah itu, dia akan turun lagi. Turunnya kemana? 1.0519 dan 1.0476. Nah, itu bocorannya.
ya kan? Jadi itu dijaga. Kalau misalnya Pak Wati dia closingnya di atas 1.0564, ada kemungkinan nggak dia rebound? Ada. Mungkin ada yang bertanya kan? Ada kemungkinan dia rebound ya? Ada. Di hari sama seperti halnya tadi penjelasan pound sterling, itu di Senin Selasanya itu ada kemungkinan untuk rebound. Oke. Tetapi begitu memasuki Rabu, Kamis, Jumat, dia akan kembali ngikutin sentimen dolar. Oke. Ya. Nah, sahabat trader, buat yang trading Euro USD, sekarang Euro USD sedang turun, sedang bearish gitu ya. Cuman kita tetap sarankan untuk selalu berjaga-jaga karena kita tidak akan pernah tahu Pak Wati. Minggu depan itu akan ada apa, akan ada sentimen apa, kejadian apa, benar. Ya kan? Jadi kita harus terus hati-hati. Ya. Nah, sementara itu dulu bocoran untuk Euro USD.